bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah, tahiyata ahlil jannah wa tahiyatul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ananda, Agung dan Emma, bapak-bapak dan ibu-ibu, keluarga besar mempelai pria dan mempelai wanita, undangan rahimahullah. Bersyukur kepada Allah di hari yang barokah ini, diawali dengan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat hadir menyaksikan sebuah peristiwa bersejarah dalam kehidupan Agung dan Emma. Karena di hari inilah mereka berdua telah menyempurnakan setengah daripada agama. Fattaquillah bisyaklil baqi, bertakwalah kepada Allah untuk setengahnya yang lain. Agung dan Emma, pernikahan dalam Islam disebut mitsaqul ghalidh. Mitsaqul ghalidh artinya perjanjian yang kokoh. Sekalipun kalimatnya sederhana, saya nikahkan engkau, saya terima. Tapi itu adalah sebuah perjanjian yang kokoh, yang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan 3 kali, dan hanya ketika bicara tentang 2 hal. Yang pertama tentang pernikahan, yang kedua tentang perjanjian Allah dengan para nabi dalam rangka menegakkan agama. Ini artinya pernikahan dalam Islam memiliki fungsi yang sangat mulia, sama dengan tugas para nabi, yaitu dalam rangka menegakkan agama. Oleh karena itu, Agung, Emma, luruskan kembali, mantapkan kembali niat engkau berdua menikah bukan sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologi semata atau sekedar status sosial, tapi lebih dari itu dalam rangka ibadah kepada Allah, untuk mencari ridhonya sekaligus menegakkan agama minimal di rumah tangga kalian tentunya. Karena ketahuilah akhi, sebuah masyarakat Islam yang siap dengan syariah Islam harus terdiri dari rumah tangga yang Islam. Dengan menikahnya engkau berdua, kami berharap semakin banyak aset dari masyarakat Islam itu, sehingga tak lama lagi negeri Islam hadir di sini, insya Allah. Bung, setelah akad nikah tadi, ini kau telah jadi seorang suami. Ingatlah akhi, laki-laki adalah pemimpin wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Begitulah di rumah tangga, konon lagi dalam lingkup yang lebih luas seperti masyarakat dan negara. Tapi ingat Bung, setiap pemimpin akan diminta tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Wa rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap Anda adalah pemimpin, setiap pemimpin akan diminta tanggung jawab. Suami adalah pemimpin di rumah tangga, akan diminta tanggung jawab tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu Bung, ingatlah pesan Allah kepada seluruh suami, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Di ayat yang lain, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan istrimu untuk sholat dan sabarlah dalam hidupmu. Ingatlah, istrimu sholat atau tidak, menutup aurat atau tidak, mau ngaji atau tidak, yang pertama ditanya di hadapan Allah adalah engkau sebagai suami. Oleh karena itulah Rasulullah menyebut istri sebagai amanah. Amanah, ittaqillaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Bertakwalah kepada Allah dalam hal istri kalian, karena engkau mengambilnya sebagai istri, itu amanah Allah.
dan halal kemaluannya juga dengan kalimah Allah. Ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ma haqqu zaujati ahadina alaihi?" Apa kewajiban kami para suami yang merupakan hak istri kami, wahai Rasul? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qal tutimuha idza akanta wa taksuha idza tasaita wa la tadribil wajha wa la tuqbih wa la tahjir illa bil bait." Berilah istrimu makanan yang baik dan halal, tutuplah auratnya dengan pakaian, jangan sekali-kali memukul wajahnya dan jangan sekali-kali memakinya. Kalau ada kesalahan, luruskan di rumah, di tempat yang orang lain tidak ada yang tahu. Bukan rumah tangga yang Islami, kalau berantem satu gang, tahu semua, Pak RT turunannya. Kelemahan istri kita, hakikatnya kelemahan kita. Kunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Istri kalian adalah pakaian kalian, kalian pakaian bagi mereka. Fungsi pakaian untuk menutupi rasa malu. Maka kelemahan istri tutuplah oleh suami, demikian pula sebaliknya. Dalam bahasa yang lebih lembut, Rasulullah SAW bersabda, "Istausu bi nisa'i khairan, fa innal mar'ata khuliqat min dila'in, wa inna awaja ma bi dila'i a'lahu, inna fiqahu kasatahu, wa illa lam yasal awaja." Nasihatilah istrimu dengan penuh kelembutan, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan tidak ada tulang yang bengkok kecuali rusuk yang paling atas. Kalau engkau meluruskannya dengan paksa, ia akan patah. Tapi kalau dibiarkan, ia akan tetap bengkok. Maka luruskan dengan kelembutan. Para ulama mengatakan wanita itu seperti toge. Toge itu tidak ada yang lurus, tapi kalau dipanaskan, ia akan lurus dengan sendirinya. Maka luruskan istrimu dengan penuh kehangatan. Dalam bahasa yang lebih simpel, Nabi mengatakan, khairukum linisaihi, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, sebagaimana aku, kata beliau, yang paling baik kepada istriku. Ingatlah, istrimu adalah mitra dalam dakwah, kawan dalam beribadah, partner menggapai ridha Allah, dan teman sejati yang dicari-cari, yang kini sudah ada di samping diri, meniti jalan menuju ridho Ilahi, insyaallah. Emang kalau sebelum akad nikah kau wajib taat dan patuh pada orang tua, maka setelah akad nikah tadi, ini kau telah jadi seorang istri yang wajib taat dan patuh kepada suamimu. Maka taati dan patuhi suamimu, Mas Agung, yang ganteng dan gagah, tidak berkumis, tidak berjenggot, tapi tetap manis. Kalau perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Kalau bertentangan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau itu maksiat kepada Allah. Untuk itu, jadilah engkau istri yang saleh. Fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib bima hafidhallah, kata Allah. Wanita solihah adalah wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suami, sehingga menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Hal itu karena Allah menjaga mereka. Dalam bahasa yang terkenal, Nabi mengatakan, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu solihah." Dunia adalah perhiasan, tapi perhiasan yang paling indah adalah istri yang salihah. Yang kedua, jadilah engkau istri yang terbaik. Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nisa'i imra'atun idza nadarta ilaiha sarraka wa in amanta ata'aka wa in ghibta hafidhat bi malika wa nafsiha." Istri yang terbaik adalah istri yang kalau dipandang suami menyenangkan, jika diperintah oleh suami mentaati, dan kalau suami tidak ada di rumah, menjaga diri dan harta suaminya. Yang dimaksud dipandang menyenangkan bukan berarti harus selalu didengkul melulu, tapi wajahnya selalu qanaah, selalu sumringah, menerima apa adanya. Tidak ada istilah wajah kamu bulan dan seterusnya. Kalau memerintah ditaati, seorang istri yang baik, tidak melihat jenis perintahnya, tapi lihatlah siapa yang memerintahkannya.
Karena kadang-kadang suami itu kolokkan urusan yang kecil-kecil saja, sepatu pengen istri yang menyediakan. Tapi begitulah dinamikanya, disitulah keindahannya. Jaga diri dan harta suami. Para ulama mengatakan seorang wanita solihah tidak boleh menerima tamu laki-laki pada saat suaminya tidak ada di rumah. Siapapun dia, termasuk tukang kredit, termasuk petugas bank, termasuk petugas PLN. Yang ketiga, Neng, jadilah engkau istri calon penghuni surga. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidzat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kalau wanita sudah sholat 5 waktu, saum 1 bulan di bulan Ramadan, menutup aurat, menjaga kehormatan dan taat pada suami, nanti akan dikatakan pada hari kiamat, silakan masuk surga dari pintu mana saja yang kau mau. Masya Allah, wanita masuk surga teorinya gampang, tinggal prakteknya, terutama taat sama menutup auratnya. Yang keempat, Neng, jadilah engkau istri yang pandai bersyukur. Sebab Rasulullah bersabda, "Uridu naro faida aktsar ahliha nisayakuna." Ketika neraka diperlihatkan kepadaku, kebanyakan penghuninya adalah wanita yang kufur nikmat. Jadi di neraka itu yang paling banyak wanita, laki-laki mah tidak sedikit. Dan yang kelima, jadilah engkau istri yang diridhoi. Sebab Rasulullah bersabda, "Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha an kharatin dakhalatil jannah." Seorang istri yang meninggal dalam keadaan suaminya ridho kepadanya karena kebaikan dan kesetiaannya, dia akan masuk surga. Akhirnya, Agung, Emma, selamat melangkah, selamat memasuki kehidupan yang baru. Hari ini di tengah tatapan hadlitolan dan saudara, kalian telah menetap dan menitip, menutup masa-masa sendiri, menetap untuk bersuami istri dan mendidik masing-masing diri. Semoga langkah kalian berdua menuju sunnah, menyingkap mawadah warahmah dalam usrah yang sakinah, mendapat ridho dan barokah dari Allah. Semoga kalian benar-benar menjadi pasangan keluarga yang sakinah, profil keluarga yang sejahtera, punya keturunan yang soleh, perjalanan ke surga insya Allah. Terakhir, ada kado istimewa dari Rasulullah SAW untuk kalian berdua. Sebuah doa yang sangat indah. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma bi khair. Duduknya pegang tangan. Duduk kiri pegang. Nah, kiri nih. Ya, ubun-ubun tuh di depan. Ya, pegang aja. Ya, itu tes. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha alaihi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan istriku dan kebaikan akhlaknya. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan wataknya. Iya, yang tadi itu kan ubun-ubun ya, jadi bukan pikir harus coba ya. Nanti malam disunahkan sholat duha. Ya, suami menjadi imam, istri yang menjadi makmum, namanya sholat di malam pertama. Rakaat pertama jangan bahasa Al-Fatihah kepanjangan. Apa tidur saja. Kedua baca Al-Fatihah. Sudah sholat jangan lupa berdoa. Sudah sholat dan berdoa, selanjutnya berserah. Rumah tangga itu seperti itu, berjauh indah. Ketika kita mendatanginya, ternyata jalanannya menanjak.
ada juga jurangnya. Tidak sedikit orang yang terjatuh bubar tengah jalan. Tapi bagi mereka yang sabar dan tawakal, setinggi apapun gunung itu akan berada di bawah telapak. Oleh karena itu, dengan paduan Quran Sunnah, dengan bekal tarbiyah, kalian akan sampai dengan harapan sakinah, mawaddah, warahmah. Saya sering mengatakan, apa yang kurang? Maaf, pada habis harta banyak, popularitas terkenal, wajah cantik dan ganteng. Tapi lihat bahu mata dada apa yang tidak dimiliki? Iya kan? Pengalaman kepada orang tua yang sudah sukses, kita harus ditimba terus sampai kau betul-betul menggapai sakinah mawaddah warahmah. Selamat melangkah akhi, barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a. Mari kita angkatkan langkah mereka berdua dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma alif baina Adam wa Iman kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Musa wa Sabur wa alif bainahuma kama alafta baina habibina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-kubra wa Syahidillah wa alif bainahuma kama alafta baina Ali wa Fatimah as-Zahra. Allahumma rzuqna rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa dzurriyyatan thayyibah. Allahumma ij'alna aba'an wa azwajan sholihin. Allahumma ij'alna zawjan wa ummahat sholihat. Allahumma ij'alna awladana abna'an sholihin wa banatin sholihat dzurriyyatan thayyibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf kalau ada hal-hal kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi nasihat bekal bagi Ananda Zeno dan istri tercinta Emma dari Ustaz Adi Purnama. Terima kasih ya Kak Rida, Bapak Ustaz Adi Purnama. Dan selanjutnya Mas Zeno istri Joko Bilango berdiri dan menghaturkan terima kasih kepada saksi penandatangan Bapak Sartoso Sumarsono dan Bapak Haji Suwarno, dan selanjutnya kepada Bapak Insinyur Sigit Rono kami silakan untuk menjemput istri tercinta dan petugas untuk memindahkan kursi dan meja. Kepada saksi penandatangan kami silakan untuk kembali ke kursi semula dan meja akan mohon dipindahkan untuk memberi kesempatan pengantin foto dengan kedua orang tua. Kami silakan petugas. Hadirin, demikian tadi kita saksikan bersama. Alhamdulillah, rasanya saya tidak pernah ada upacara pengantin yang begitu lembut suasananya, begitu tenang semuanya, sampai pun pada saat pembacaan akad nikah juga semua alhamdulillah berjalan dengan khusyuk dan tidak ada, kalau orang Jawa mengatakan gerusa-gerusu atau geruduk-geruduk. Semua berjalan secara teratur, tenang, alhamdulillah. Insya Allah itu semuanya pertanda dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pernikahan Mas Agung Suseno dan Pak Ajeng Emma Hapsari insya Allah selalu rukun, damai, bahagia, aman, tenang, damai, tenang. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon kesempatan untuk pengantin dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan keluarga kami silahkan bersiap-siap menikmati coffee break sambil menunggu pelaksanaan resepsi.
kesempatan untuk memberikan ucapan selamat serta doa restu diberikan pada saat resepsi nanti. Dan saat ini fotografer mempersiapkan diri untuk foto pengantin dan kedua orang tua. Mohon saudara kandung dari Mas Agung Suseno dan istri dan putra putrinya untuk bergabung. Saudara kandung, memberikan yang keempat dahulu. Ya, saudara kandung pengantin mohon bersiap-siap untuk foto putra wayang mantu dari Bapak Sigit Yuwono dan juga putra wayang mantu dari Bapak Ibu Haji Sriono. Mohon maaf pada Bapak Insinyur Sigit Yuwono tadi